Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di kelas kebumian bersamaku Bagus Primawada Saputra. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita di bagian materi geomorfologi terakhir, yaitu series geomorfologi pesisir dan glasial ya. Oke, untuk di materi ini sendiri di geomorfologi pesisir terlebih dahulu ya. Di sini ada dua pembahasan, yaitu bentang alam delta sama bentang alam pesisir pantai khususnya. Oke, pertama kita bahas mengenai bentang alam delta terlebih dahulu. Pengertiannya ya, jadi delta itu kalau berdasarkan Herodotus itu merupakan bentukan menjorok keluar dari garis pantai. Sebentar. Nah, ini dari garis pantai seperti huruf D atau biasa bentuk itu segitiga gini sih. Ya, bentukan segitiga gitu dan kadang dia ada menjar. Nanti kita bahas jenis-jenisnya setelah ini. Nah, kemudian juga ada dari pengertian lain yang delta itu merupakan endapan sungai yang masuk ke laut dengan slope tidak terlalu besar. Berarti dia tidak memiliki kecuraman atau kelerengan yang tidak terlalu tinggi atau curam. Jadi slope-nya itu landai gitu. Kemudian dalam proses pembentukan delta sendiri, suplai sedimen itu merupakan material yang paling banyak dalam membentuk morfologi ini gitu. Dibandingkan proses-proses lain. Biasanya pun kalau misalkan ada proses lain kayak gelombang ataupun dari pasang surut ya, itu hanya ngebentuk morfologi atau pola deltanya. Jadi tidak mempengaruhi kayak apa ya? Secara terminologi delta itu dibentuk dari gelombang sama sama si arus pasang surut gitu. Jadi memang materi supply sedimen itu berasal dari sungai yang datang dari erosional di darat, terus dia dibawa sama air hujan karena misalnya material debitnya banyak gitu ya. Jadi kendapnya itu di daerah hilir sungainya gitu. Nah, untuk proses yang mempengaruhi pembentukan delta itu ada iklim yang pertama. Jadi dia ini sangat berpengaruh sama iklim, ya ini tibanya sih ke meteorologi ya. Yang lebih tepatnya nanti bakal ngaruh dari siklus hidrologinya. Nah ini, jadi dia berpengaruh terhadap proses fisis, kimia, biologi dalam semua komponen dalam sistem sungai. Nah ini kan sistem hidrologi di sini. Nah, biasanya pada daerah tropis, penyediaan volume air permukaan itu besar karena emang banyak terjadi proses presipitasi kan, ya. Di daerah tropis itu kan nanti kalau misalkan kita nanti ke kelas bagian materi meteorologi kan ada ini ITCZ ya, biasanya ngebentuk awan CB yang lebih masif sehingga proses presipitasi itu juga jadi lebih kuat di daerah tropis. Kemudian pelapukan fisis ini nomor 3 berpengaruh terhadap tingkat sedimentasi. Nah, jadi pelapukan fisis sama pelapukan kimia di daerah tropis itu juga cukup tinggi ya. Misalkan pelapukan fisis karena air hujan, sama daerah kimia ini eh, pengaruh dari misalkan hujan asam yang memang dia berasosiasi sama kejadian hujan yang punya frekuensi kejadian lebih tinggi di daerah tropis gitu. Jadi nggak jauh-jauh dari kejadian hujannya gitu ya. Kemudian yang kedua, faktor proses yang kedua itu ada debit sungai. Jadi di debit sungai ini dia ini ya masih tergantung sama si meteorologi juga, sama si ya, siklus hidrologi yang kita bahas sebelumnya tadi. Nah, kemudian dia juga dari debit sungai ini mempengaruhi bentuk geometri dari delta gitu. Apakah debitnya banyak gitu? Kalau misalkan debitnya banyak, pasti kan material sedimennya itu juga yang diangkut jadi lebih banyak. Nah, jadi itu akan mempengaruhi bentuk geometri atau keruangan dari si delta itu punya debit sedimen yang apakah juga ikut banyak atau dia dikit gitu di daerah hilir dari sungai tadi gitu. Kemudian nah ini nomor 3 masih berhubungan sama yang tadi ya debit sungai karena emang material sedimen kan dia tersuspensi ya sama material dan material-material lain gitu yang itu juga tersolusi di sungai gitu kan ya. Apa? Mungkin kita udah pelajari sebelumnya di materi geomorfologi aluvial kan ya ada materi itu suspensi apa suspensi sedimen nah di sana. Jadi delta juga akan terbentuk jika produk sedimennya itu terlalu kecil. Jadi nggak akan terbentuk ya, tidak akan terbentuk kalau misalkan material sedimen yang tersuspensi, yang terangkut sama sungai tadi itu dikit gitu. Kemudian yang keempat ada energi gelombang. Nah, pengaruh dari energi gelombang itu lebih khususnya itu tadi aku udah bilang ya sebelumnya. Dia tuh cuma ngerubah aja. Ngerubah atau mencetak geometri ya. Geometri sistem endapan sedimen yang ada di daerah hilir tadi. Yang dibawa sama si sungai tadi. Yang keendap di daerah hilir. Kemudian bentuknya itu ya dipengaruhi sama si energi gelombang ini gitu. Jadi dia tuh ngubah-ngubah tubuh pasir di daerah pantai atau endapan hilir tadi. Nah, ini juga sama pengaruhnya sama kayak energi gelombang ya. Pasut ini
hanya ngubah bentuk geometri dari endapan sedimen yang ada di daerah hilir atau daerah pantai tadi gitu. Kemudian ya ini arus pantai. Nah, kalau ini juga kurang lebih sama ya kayak ini gelombang pasut, dia cuma kalau di sini dia ngubah geometri, khususnya dia ngubah orientasi atau arah-arah tubuh pasir. Nah, ini tubuh pasir sehingga ngebentuk sejajar atau hampir sejajar dengan arah aliran sungai. Dan ini kelerengan dari paparan ini menentukan apa ya kayak pola perpindahan delta yang terjadi dalam waktu cukup lama gitu. Perpindahan ini dalam hal ini apa ya? Dia itu perpendicular atau tegak lurus terhadap arah garis shoreline atau garis pantai. Kalau misalkan kelerengannya itu landai gitu ya, maka pola perpindahan deltanya juga cukup lambat. Nah ini, kalau misalkan kelerengannya itu curam gitu, maka material sedimen yang dibawa dari sungai itu akan menjorok ke laut dengan cukup jauh dari garis shoreline-nya gitu, dari garis pantai gitu. Jadi ini cukup mempengaruhi dari pola perpindahan secara ini ya. Perpendicular terhadap arah garis mau apa ya garis bidang batas lautnya shoreline tadi. Kemudian ini yang terakhir ada bentuk cekungan. Cekungan yang ada di daerah tadi ya misalkan delta tadi itu terbentuk daerah cekungan sehingga arahnya kan semua ngalir ke daerah itu kan gitu. Nah itu juga dipengaruhi dari sini dan ini juga relate sama daerah kelerengan sebenarnya gitu. Nah, terakhir, oke, selanjutnya kita bahas syarat-syarat terbentuknya delta. Yang pertama, syaratnya itu harus ada arus sungai pada bagian muara yang dia itu punya kecepatan yang minimum. Jadi dia nggak boleh punya debit yang terlalu kuat ya, debit yang terlalu kuat sama arus kecepatan yang terlalu tinggi. Jadi dia harus kecil agar endapannya itu atau material sedimennya itu bisa apa ya kayak gravitational settling bisa terendapkan secara seiring dengan arah sungai tadi tuh punya kecepatan yang rendah tadi gitu. Jadi materialnya tuh punya energi yang rendah. Maksudnya sungai tadi tuh punya energi yang rendah sehingga eh, endapannya itu mudah turun gitu, mudah turun dan mudah mengendap di bawahnya. Nah, kemudian jumlah bahan material sedimen yang tersuspensi, yang terbawa sama si sungai, itu harus punya material yang banyak gitu. Debit sedimen yang terangkut itu harus cukup banyak dan dia memang harus dibentuk sama hasil erosi yang cukup banyak ya di daerah daratnya gitu. Kemudian laut pada daerah muara itu harus tenang. Tenang dalam hal ini kayak gelombang tadi. Kalau misalkan gelombangnya masif itu bakal membentuk pola delta yang akan tertahan gitu. Harusnya kan dia menjorok ke laut kan, tapi dia karena ada gelombang yang cukup kuat gitu kan. Jadi dia tertahan dan polanya itu jadi kayak tidak berkembang gitu. Jadi dia memang harus punya kondisi laut yang tenang. Tadi kayak kayak pasuk tadi sama dari si gelombang ini tidak terlalu berpengaruh dan tidak harus apa ya nggak harus tidak boleh kuat banget pengaruhnya gitu. Kemudian ini pantainya relatif landai, ya dia biar dia bisa ngebentuk morfologi delta yang lebih besar ya gitu. Kemudian bahan-bahan hasil sedimentasi tidak boleh terganggu sama aktivitas air laut yang kayak tadi sih ini. Nah ini. Dan tidak ada gangguan tektonik ya ini. Tidak ada gangguan tektonik berarti dia harus ada di daerah passive margin. Passive margin ini di daerah yang dia itu kalau misalkan darat terus ada coastline dan tuh dia harus berasosiasi sama daerah cekungan atau marine basin yang tidak ada asosiasinya sama daerah tektonik ya. Gitu kayak misalkan Laut Jawa, Selat apa kayak daerah-daerah pantai timur Sumatera itu nggak ada kegiatan tektonik ya. Kemudian di daerah Selat Selat Natuna, terus ya daerah-daerah situ lah ya kan. Kayak daerah tektonik ini ya kayak misalkan pantai selatan Jawa, pantai barat, sorry, ya pantai barat ya, pantai barat Sumatera gitu. Daerah pantai selatan NTT, NTB, Bali. Nah, itu daerah-daerah tektonik itu biasanya tidak ngebentuk material sedimen karena sedimennya itu langsung dia punya slope yang besar di daerah situ tuh karena dia kan kalau misalkan kita pahami bagian morfologi tektonik itu kan dia langsung ke termenjurus gitu substraksi material sedimennya nanti dia jadi turun ke bawah langsung ke bawah gitu jadi materialnya langsung masuk ke daerah lingkungan subduksi itu gitu. Kemudian daerah berikutnya itu ada unsur-unsur delta. Jadi di unsur-unsur delta itu yang pertama ya pasti harus ada sungai ya jelas. Jadi sungai ini merupakan sarana pengangkut untuk material-material sedimennya ya, material sedimen yang tersuspensi istilahnya dia mengalami pelarutan tersuspensi. Nah, kemudian harus ada distributory channel.
Ya, ini bagian-bagian delta ya. Yang kedua distributed channel. Ini kayak apa ya? Kayak bagian sungai yang mungkin kalau misalkan kita pelajari di bagian drainage pattern di daerah geomorfologi aluvial kan masih ada kayak pola-pola pengaliran ya, kayak ada dendritik, kayak ada trellis yang kayak lain-lain itu. Nah, itu kalau di delta tuh nama distributed channel dan dia tuh menyebar ke segala arah. Kalau misalkan di pola pengaliran sungai, pola-polanya kan dia menuju ke satu arah, satu satu sungai kan. Misalkan anak sungainya tuh jadi satu sungai. Kalau misalkan di distributed channel tuh kebalikannya. Jadi dari satu sungai gitu, terus dia mencar. Anak-anak sungai kecilnya itu pecah ke segala arah kayak gini. Nah, jadi ini yang disebut sebagai distributed channelnya. Kemudian ada dataran delta atau delta plain. Ini bagian delta yang ada di daerah daratan yang umumnya merupakan daerah rawa-rawa. Jadi dia itu bisa digenangi sama air kalau misalkan dalam kondisi pasang gitu ya. Jadi dia tergenang, ada daerah rawa-rawa. Ada dia juga bisa dia surut kering gitu, misalkan daerah kondisi surut gitu. Jadi dia nggak ada air yang menggenangi si delta plain. Jadi delta plain itu umumnya daerah rawa-rawa yang bisa tergenang atau tidak tergenang sama perairan. Kemudian ada delta front atau delta slope. Ini bagian delta yang paling depan banget dan dia merupakan laut dangkal. Jadi ini daerah yang biasanya ya delta slope ini dia merupakan daerah yang masuk kategori apa ya kayak littoral area gitu. Jadi nanti kalau misalkan kita lanjut di oceanografi itu ada bagian lingkungan-lingkungan zonasi pembagian wilayah laut berdasarkan kedalaman dan berdasarkan penetrasi cahayanya. Itu delta front ini biasanya berasosiasi sama daerah littoral. Kemudian ada pro delta. Ini bagian dari terdepan dari delta yang menuju ke lepas. Nah, ini juga berasosiasi sama si delta front. Nah, ini gambarnya ya. Ini gambarnya eh yang tadi kita bahas dulu ini ada daerah sungai. Ini contoh dari delta Sungai Mahakam ya. Sungai Mahakam yang warna hijau ini bisa kelihatan sebagai upper delta plain. Ini yang bagian hijau ini merupakan daerah daratan utama dari si delta atau material sedimen yang udah mulai terendapkan di daerah ini ya. Nah, ini. Kemudian yang warnanya hijau agak terang itu namanya lower delta plain. Ini masih bagian delta plain tapi dia punya elevasi yang lebih rendah daripada si upper delta plain. Kemudian ini warna merah ini distributed channel. Ini. Kemudian yang warna biru ini bagian tidal channel, nomor biru agak muda ya ini. Nah, ini yang kita sebut tadi bagian dari delta front atau si apa tadi? Lupa. Oh ya, pro delta. Delta front dan pro delta. Nah, di sini pro deltanya. Kalau apa namanya? Tidal frontnya tuh yang di sini. Nah, ini tidak front. Tidak front, kalau di sini pro delta. Ini tidak front ya, batasnya di sini. Yang di daerah tidal mud flat sini. Nah, ini. Nah, kalau misalkan daerah pasang, daerah ini tenggelam. Nah, ini tenggelam, bagian dari tidal channel ini. Tapi kalau misalkan dalam surut, ini batas surut terkecil. Ini berarti daerah subtidal ya, batas subtidal line. Subtidal atau bagian sublitoral gitu ya. Yang di sini tuh bagian ini udah bagian ini. Kalau yang di bagian atas ini, nah ini bagian atas ini udah pasti daerah supralitoral. Dia pasti udah nggak tergenang lagi ketika pasang pun naik ke dalam kondisi tertinggi sekalipun. Itu nggak bakal terendam. Kemudian yang di sini tuh bagian tadi daerah litoral atau daerah pasang surut. Nah, ini yang daerah tidal tadi. Nah, itu. Dan ini ada mout bar iya ini berarti endapan-endapan sedimen yang lebih besar ya tibanya. Dan dia terbentuk dalam bentukan yang masif di daerah sini gitu. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai klasifikasi delta. Klasifikasi ada dua. Yang pertamanya kita bahas itu klasifikasi berdasarkan Fisher dengan dasar klasifikasinya itu dari proses fluvial, yaitu pengaruh dari influx sejumlah sedimen yang masuk atau terbawa dari river stream flow dari aliran sungai ya susah banget bilangnya. Nah itu ya. Kemudian dari proses lautnya itu dari gelombang sama arus bawah permukaan ini dari pasang surut juga bisa. Nah itu. Nah jadi dibagi tiga kelas guys. Jadi ada Cuspate Delta, ya ini dia dipengaruhi dominansi dari gelombang dan dia biasanya tuh tipe destruktif. Jadi deltanya itu merusak karena gelombangnya tuh terlalu kuat gitu. Jadi nggak terbentuk delta yang cantik, yang elok gitu. Jadi ya dia terdestruktif ya. Jadi dia rusak. Kemudian itu ada low bait delta. Ini river dominate. Jadi dia memang pengaruh sedimen dari sungainya lebih dominan daripada gelombang ataupun pasang surutnya. Sehingga dia ngebentuk
delta dengan baik sehingga dia termasuk constructive type atau tipe-tipe ngebentuk delta dengan cukup baik lah gitu ya. Kemudian ada elongate atau biasa disebut sebagai bird foot delta. Biasanya ini daerah pasang surut ya. Ini wave ini tidal dominated. Kemudian ada menurut Galloway, ini dasar klasifikasinya itu berdasarkan dominasi proses fluvial. Proses fluvial dan gelombang serta pasang surut. Ya, jadi ada klasifikasinya itu ada bird foot delta yang kata kalau misalkan di klasifikasi Fisher ini tadi namanya tuh elongate ya. Nah, elongate. Nah, ini pengaruh fluvialnya dominan. Kebalik nggak ya sih? Ya, elongate ya, bird foot delta. Ini pengaruh profil dominan, kemudian ada cuspate ini dari pengaruh gelombang sama estuarin. Ini pasang surut paling dominan. Nah, itu. Beda ya, berarti ini wave river Birdfoot sama elongate kalau di klasifikasi Fisher itu karena pasut ya. Nanti kalau di klasifikasi Galloway, si Birdfoot ini pengaruhnya karena fluvial. Ya, beda dikit. Kemudian ada dua hal penting untuk diperhatikan selama untuk memahami dari proses pembentukan delta-delta ini. Ada cakupan dari sungai sedimen, ini material yang dari flux sedimennya, kemudian laut sebagai wadahnya. Ini prosesnya itu akan bercampur ngebentuk adanya tiga jenis aliran. Tiga jenis aliran ini tadi itu dikategorikan jadi homopional flow jika densitas air sungai itu dia dan laut itu seimbang. Jadi densitasnya tuh nggak terlalu berat sebelah gitu. Kemudian ada hyperfional flow jika densitas air sungai itu lebih tinggi daripada densitas dari si laut. Kemudian ada hypopional flow jika densitas air sungai itu lebih rendah daripada si air lautnya gitu. Nah, ini untuk gambar dari jenis-jenis klasifikasi data tadi. Kalau misalkan si Fisher ini tadi dipengaruhi sama influx sedimen dan arus apa sungai ini arahnya makin ke sana itu makin kuat ya, makin ke sana makin kuat. Cara baca grafiknya ini. Kalau yang ini marine process itu berlangsung dari wave sama si Langsar current. Ya, Langsar current. Oh iya, baru ingat sih. Fisher ini nggak dipengaruhi sama ini, apa namanya? Pasut ya. Kalau di Galloway ada si pasut. Nah, ini tidal energy, wave energy, sama sedimen input. Jadi kalau yang di Fisher, baru ingat, sorry ya guys. Untuk yang di Fisher itu hanya ada wave sama arus. Nah, arus lautnya. Tibanya di sini arus Langsar atau arus karena refraksi ya, arus karena refraksi. Jadi dia ngebentuk si Langsar current. Nah, di sini kita pelajari terlebih dahulu di batasnya di sini. Ini batas dari seberapa tingkat destruktif atau konstruktifnya suatu pasut yang kebentuk. Ini ada high destruktif atau dia memang apa ya, mudah rusak gitu. Yang di sini itu high konstruktif. High konstruktif apa namanya? Yang mudah kebentuk gitu. Jadi dia deltanya bagus atau cantik. Nah, di sini ada cuspate delta yang masuk kategori wave dominated atau memang memang apa ya, pro-dominan gelombang dan proses fluvial sedimen influxnya lebih sedikit gitu. Bisa kelihatan di sini ya dari potongan garisnya ini kita potong tengah gitu. Nah, ini. Dan di sini jadi marine prosesnya juga lebih kuat gitu. Ini lebih kuat arah panahnya dan dia bentuknya kayak gini. Bentuknya itu kayak segitiga lancip kayak gini. Nah, menjorok ke laut. Jadi cuman aja distributed channelnya umumnya nggak terbentuk, jadi cuman hanya ada mainstream flow-nya aja ini. Kemudian bagian tengah itu ada low bed, di sini low bed, dan memang udah masuk kategori high constructive ya. Dan dia ini udah terbentuk distributed channel yang masih sedikit dipengaruhi sama si gelombang, tapi nggak kuat banget gitu. Nah, kalau yang di sini, yang di tipe elongate, ya yang di tipe elongate ini dia udah mulai ngebentuk jari-jari, kayak jari kaki Birdfoot, kayak dia mirip sama Birdfoot Delta ya. Dia mirip sama Birdfoot Delta yang ada di bagian klasifikasi Galloway ini. Nah, di sini bentuk distributor channelnya udah terbentuk sama kayak Lobet, cuman dia karena apa namanya udah nggak proses lagi sama gelombang, arusnya juga udah nggak terlalu kuat gitu dan dia lebih banyak sama material sedimen sehingga sedimen itu terlalu banyak gitu masuk ke daerah lautnya sehingga ya gini, jadi bagian delta plane-nya itu menjorok dari masing-masing distributor channel yang ngebawa masing-masing pula material sedimennya itu sehingga masing-masing distributor channel ngebentuk sistem delta plane sendiri kayak gini, yang ini, yang ini. Nah, itu. Ini ya untuk bagian klasifikasi Fisher. Kemudian untuk klasifikasi Galloway, ini yang sedimen input yang di sini. Ini kayak ya ini sebenarnya kayaknya aku kebalik deh ya.
Kayaknya iya deh. Ini yang di sini tuh, oh ya benar-benar. Berfot delta pengaruh pengaruh fluvial ya benar-benar. Oke lanjut. Jadi sedimen input ini si apa berfot delta ya berfot delta tadi atau si kalau di klasifikasi Fisher namanya si elongate delta. Ini ada di bagian kategori atas untuk sedimen inputnya nih elongate. Udah ada di sini juga lupa. Kemudian ini ada low bed. Ya low bed ini eh bentukannya kayak Sungai Mahakam tadi yang udah ada banyak sama distributed channel dan bentuknya itu mirip Kuspit tapi distributed channelnya udah banyak gitu ya. Ini ada Delta Danube atau Delta Mahakam yang di Indonesia. Nah, ini juga arah dari wave energy flux-nya. Ini ada di kelas di data San Francisco. Kemudian ini untuk tidal energy flux ini ke delta Flay ya. Nah, ini namanya tuh Desta Estuarin. Kalau yang di wave energy Desta Cuspid. Kalau di tiba-tiba di tengah-tengah gitu ya, tengah-tengah low bed ya ini juga pas ya ini di tengah-tengah. Sedimen influxnya juga ada, pengaruhnya juga dari gelombang juga cukup banyak. Jadi dia masuk ke kategori si low bed. Ini low bed ada di tengah. Nah, gitu ya. Nah, ini gambar dari fluvial dominate delta yang tadi namanya elongate atau Burfoot delta ya. Ini bentukannya kayak gini. Jadi delta plane-nya itu yang ini delta plane-nya mengikuti dari distributed channel. Nah, ini. Nah, ini. Gitu ya. Kemudian oh ya, ini gambar masih ada. Ini tadi yang pengaruh pasang surut dominated delta yang juga ini ya pengaruhnya itu bisa ke lobet, bisa ke estuarin. Ini delta Sungai Mahakam. Ya kalau nggak salah ini delta Sungai Mahakam yang masuk kategori lobet delta, tapi dia juga bisa dipengaruhi pasang surut ya. Jadi dia bisa masuk ke estuarin delta. Ini dari pengaruh gelombang. Ini kalau nggak salah ada di delta Sungai Nil. Kalau pengaruh gelombang ya kalau nggak salah. Ini bentukan Kuspeit. Ya ini no delta. Ini aku ngambil gambar dari Google Earth sih. Ini ada di ujung hilir Sungai Rokan di Riau, provinsi aku. Ini nggak terbentuk delta sama sekali. Sangat elek sekali, guys. Oke, itu tadi mengenai delta. Kemudian kita lanjutkan ke bentang alam pantai. Bentang alam pantai merupakan jalur atau bidang yang memanjang, tinggi, serta lebarnya dipengaruhi oleh pasut dari air laut yang terletak antara daratan dan lautan. Oke, gitu. Untuk klasifikasinya sendiri ada 4 berdasarkan klasifikasi Johnson. Itu ada pantai tenggelam atau submergence coast, ada pantai naik emergence coast, pantai netral, dan pantai campuran. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi morfologi pantai sendiri, itu ada pengaruh dari diatropisme. Pengaruh diatropisme ini yang tadi, apakah dia pengaruh dari proses pengangkatan, ya ini emergence, atau dia pengaruh dari proses subsidensi atau submergence coast. Nah, kemudian dari tipe batuannya juga kayak gimana? Apakah dia emang tipe batuan yang resisten sama erosional atau enggak gitu. Kalau misalkan resisten, ya biasanya dia ngebentuk tipe-tipe pantai yang berbatu gitu atau terjal. Nah, kemudian kalau misalkan tipe batuannya itu tidak resisten, dia mudah tererosi, dia bisa menghasilkan banyak pasir di daerah sana. Jadi endapan bar sedimen depositnya juga cukup banyak di daerah pantai tersebut. Kemudian struktur geologinya kayak gimana? Apakah dia berdekat sama daerah pengangkatan? Apakah dia jauh dari daerah pengangkatan gitu ya? Kemudian dari yang nomor 4 ini perubahan naik turunnya muka air laut gitu, apakah cepat atau tidak? Kayak ya misalkan di pantai itu kan nanti kalau misalkan kita belajar oceanografi itu ada pasang surut ya, ada yang 2 kali dalam sehari kayak mixed diurnal, ada yang sekali pasang sekali surut kayak diurnal. Nah, itu mempengaruhi dari pengaruh dari bentuk muka pantainya karena kalau misalkan makin banyak pasang gitu, misalkan kayak pasang surut tipe mix mediurnal, itu kan berarti tidal karangnya juga cukup kuat ya. Dia kan bolak-balik gitu dari laut ke pantai. Nah, itu kan dia pasti ngebawa material sedimen di bawahnya itu juga cukup kencang gitu. Kalau misalkan 2 kali dalam sehari pasang, 2 kali sehari surut, kayak gitu. Contohnya itu. Kemudian dari pengendapan sedimen gitu. Pengendapan sedimen itu berasal dari mana aja atau apa ya kayak sedimen resource-nya itu dari mana gitu ya dari sungai kah, kemudian dari erosi darat, ada dari pengaruh angin juga bisa makin banyak pak nggak pasirnya kayak gitu.
Nah, ini untuk daerah pantai yang masih dapat pengaruh air laut itu dibedakan jadi tiga yang kita sebut nanti namanya itu beach. Beach ini daerah pantai yang daerahnya tuh langsung mendapat pengaruh dari air laut gitu ya. Mungkin ya ini as you know yang mungkin kalian datang ke pantai main-main gitu ya pasirnya yang udah ya itu daerah yang daerah banyak sedimen deposit itu sedimen bar itu ya daerah pantai itu kita kenal sebagai daerah beach gitu. Kemudian ada shoreline garis pantai. Ini jalur pemisah ya, yang relatif berbentuk baris dan relatif batasnya itu antar daerah yang dicapai air laut dan yang tidak bisa. Nah, itu jadi kayak ini tuh daerah apa ya? Shoreline itu kayak daerah kalau misalkan aku bilang ke daerah littoral-littoral tadi tuh ini daerah yang iya zona littoral gitu. Jadi batas supralitoral dan batas sublitoral ini daerah yang kita katakan sebagai shoreline. Nah, mungkin yang littoral-littoral ini bakal kita bahas aja di bagian materi oceanografi nanti ya. Kemudian ada coast. Coast ini daerah yang masih berdekatan dengan laut dan masih mendapat pengaruh dari air laut. Ya, ini daerah coast. Nah, ini untuk gambar morfologi sebagian dari pantai. Itu ada low range, ada flats, back dunes. Back dunes ini bagian endapan pasir yang ada di belakang pantai ya biasanya. Ada beach, low tide, dan ini ada foredunes yang bagian depan, ini bagian belakangnya gitu. Oke, kita masuk ke klasifikasi jenis pantai yang pertama. Ada pantai tenggelam atau submergence coast. Ini di mana kejadiannya itu atau pantainya terbentuk melalui proses penenggelaman daratan dan naiknya muka air laut. Nah, ciri-cirinya itu garis pantai itu tidak teratur. Kemudian ada pulau-pulau di depan pantai, teluk yang dalam dan lembah-lembah yang turun. Nah, kemudian contohnya itu ada di Pantai Ria, ini pantai yang tenggelam oleh proses erosi darat dan terutama karena proses erosi fluvial. Kemudian ada Pantai Fjord. Pantai Fjord ini contoh dari submergent coast dan dia pantai yang terbentuk karena proses penenggelaman karena proses glasiasi. Nah, kenapa kan pada peta topografinya itu garis pantainya itu berkelok-kelok, ya, tidak beraturan dan biasa pantainya itu relatif curam ya, terjal. Konturnya itu relatif rapat, dia kayak tiba-tiba gitu, kayak gini gambarnya di sebelah ini. Dan perkampungan sekitar pantai nggak sejajar dengan garis pantai karena dia menyesuaikan sama daerah curamnya. Kemudian di sini selanjutnya ada pantai naik atau emergence coast. Jadi garis pantainya itu maju ya, garis pantainya itu maju. Ini garis pantainya maju dan air laut itu turun gitu. Jadi ini dia bentukannya itu biasanya landai. Jadi garis pantainya itu ya ini kita sebut sebagai garis pantai ya guys. Ini garis pantai. Garis pantainya itu maju ke arah laut sana. Jadi air lautnya itu turun ke daerah sana itu. Jadi daerah pantai naik. Jadi pantainya itu naik. Itu kategori pantai naik gitu. Ya ini contohnya itu gas pantai itu relatif lurus dan biasanya lurus-lurus kayak pantai-pantai ini kan relatif lurus walaupun ada kelok-kelok tapi ini relatif lurus lah ya gitu. Kemudian reliefnya itu rendah, ya ini dataran rendah dan nggak ada terjalnya sama sekali. Ya, ini cukup landai ya ini slope-nya itu landai, slope-nya rendah. Terbentuknya undak-undak pantai. Nah, ini undak-undak pantai yang kita tadi sebut sebagai sedimen bar, deposit, dan gosong pantai ini atau tanggul-tanggul di muka pantainya. Nah, kenampakan pada peta topografi, ini garis pantai itu relatif lurus. Garis pantai relatif lurus dan ditandai dengan kontur yang lurus. Nah, pantai relatif landai, kayak gini gambarnya, ditunjukkan oleh garis kontur yang relatif renggang. Nih, kalau misalkan slope-nya rendah, pasti slope-nya itu jauh-jauh gini, gitu. Nah, jika dijumpai perkampungan, umumnya relatif sejajar sama garis pantai. Dia menyesuaikan sama ini, ya memang mudah ditinggali kan ini kan ya, mudah ditempati gitu. Selanjutnya itu ada pantai netral. Ini pantai yang dia nggak mengalami penenggelaman ataupun tidak mengalami proses pengangkatan. Ciri-cirinya itu garis pantai relatif lurus, satu. Ini kemudian pantainya tuh landai dan ombaknya nggak terlalu gede. Contohnya itu ada di pantai delta. Ya, delta itu ada pantai juga kan ya. Pantai delta, pantai dataran aluvial, pantai gunung api. Ini pantai gunung api misalkan di daerah apa ya, island arc atau island volcano. Volcano Island apa sih sebutannya ya kayak gunung ini deh, pulau gunung anak Krakatau. Nah, pantai di situ kan dia lurus membulat ya, dia pantainya itu karena proses gunung api jadi nggak ada proses pengangkatan ataupun penenggelaman. Kemudian contoh lainnya ada pantai Terumbu Karang dan ada pantai Sesar. Kenampakan di pantai netral itu
karena adanya si delta plane gitu ya. Kalau misalkan dia di pantai delta. Kemudian ada biasanya garis konturnya itu renggang karena dia emang rendah ya di dataran aluvial kategori misalkan di sana. Bentuk garis pantainya itu relatif lurus atau melengkung. Melengkung ini kadang dia membulat ya tergantung pulau misalkan yang ada di pantai Gunung Api gitu. Sungai yang di bagian muara biasanya bercabang banyak dan seolah-olah punya pola sungai berbentuk pohon dendritik yang kita tadi sebut sebagai distributary channel. Nah, ini kalau misalkan dia tuh terbentuknya tuh di daerah ini. Ini dia pantai delta gitu ya. Selanjutnya ada pantai campuran atau mixed beach. Nah, untuk mixed beach sendiri ini pantai yang punya kenapakan lebih dahulu terbentuk daripada yang lain. Gitu. Kayak misalkan kenapakan undak-undak pantai atau endapan pasir pantai itu lebih tenggelam, lebih yang tenggelam gitu, merupakan hasil dari naik turunnya permukaan air laut nih, bisa karena pasang surut. Nah, kenapakan pada peta itu kadang dia ada dataran pantai, ya kayak ada bagian submergence, tapi juga ada teras-terasnya juga, ada emergence-nya juga gitu. Jadi campuran ya. Bisa ada daerah submergence-nya, ada daerah emergence-nya juga iya. Nah, untuk daerah adanya teluk, kemudian ini ya, ini satu, ini nomor dua, ada teluk-teluk gitu, yang konturnya tuh relatif rapat. Nah, dia ada submergence-nya. Tapi juga ada teras-teras berundak yang kategori emergence gitu. Untuk pengampungan itu tidak teratur. Kemudian kita lanjutkan ke klasifikasi pantai menurut Valentin. Secara genetik dan deskriptif itu pantainya itu ada dua. Ada pantai maju. Ini pantai maju kalau misalkan di klasifikasinya yang sebelumnya ini itu masuk kategori pantai emergence ya. Kalau pantai mundur itu kategori pantai submergence. Kalau di klasifikasi yang sebelumnya, kalau di klasifikasi Valentine dia nyebutnya itu sebagai pantai maju atau enggak pantai mundur. Nah, kita bahas dulu yang pantai maju. Untuk pantai maju, di sini ada dua garis ya, ada dua bentuk pantai. Yang pertama itu pantai naik, sama ada pantai maju. Untuk pantai naik itu biasanya karena adanya pengangkatan dasar laut yang ini kita sebut tadi sebagai submergence coast sebelum di teori di klasifikasi sebelumnya. Nah, untuk pantai maju ini ada dua penyebabnya, ada karena bentukan organisme, ada karena bentukan non-organisme. Untuk bentukan non-organisme sendiri itu disebabkan sama phytogenik. Ini biasanya di daerah bakau gitu ya. Nah, kemudian ada zoogenik. Ya, zoogenik atau pantai terumbu. Nah, kalau bentukan organisme itu biasa disebut karena terbentuk karena deposisi laut, ya biasa kan karena material sedimennya itu terakumulasi dengan cukup banyak di daerah tersebut, atau enggak karena endapan pengaruh dari fluvial sungainya, ini deposisi fluvial yang kita sebut sebagai pantai delta. Nah, ini untuk pantai yang mundur, itu ada pantai cliff. Nih pantai cliff yang tadi di submergence coast. Ya ini juga ada pantai tenggelam. Pantai tenggelam itu karena bentuk glasiasi. Kalau misalkan dia erosi itu kan disebut sebagai contohnya itu pantai fjord. Kalau misalkan bentuk glasiasi itu karena deposisi itu disebut sebagai Vordenkuss. Nah, untuk yang pantai kan bentukan fluvial ini karena pantai perlipatan atau pegunungan tua. Itu ya. Kemudian kita lanjutkan ke klasifikasi pantai berdasarkan tenaga geomorfik. Ini klasifikasi menurut Shepard. Ya, klasifikasi menurut Shepard ini ada dua, yaitu ada pantai primer muda, ya ini dibentuk sama tenaga-tenaga dari darat. Tenaga-tenaga dari darat, prosesnya misalkan tadi ada erosi, deposisi sedimen, ada gunung api, ada patahan atau proses struktural ya di situ. Nah, itu disebut sebagai pantai primer. Jadi tenaganya itu benar-benar dari darat aja gitu. Kalau pantai sekunder itu intinya dia disebabkan dari proses dari laut gitu. Jadi ini ya cuman klasifikasi Shepard ini hanya menjelaskan kelas pantai itu terbentuk dari mana arah tenaga dominannya gitu. Kalau pantai primer dari darat, kalau pantai sekunder itu dari lautnya. Nah, ini kalau dari laut kan tadi contohnya itu ada misalkan erosi laut, ya misalkan karena pasang surut, karena gelombang, karena arus gitu ya. Kemudian dari deposisinya kayak gimana? Tadi kayak ada fitogenik, itu ada deposisi bagian bioorganik itu kayak misalkan ada eh, koral gitu ya atau terumbu karang gitu. Kan ini kan bentukan-bentukan organiknya kayak gimana gitu. Nah, macam-macamnya itu tadi ada pantai karena erosi dari daratan, ini erosi baik dari sungai juga ataupun glasial juga yang sebelumnya itu mengalami pengangkatan gitu.
Nah, contohnya itu ada si Pantai Ria yang tadi itu dia udah mengalami pengangkatan gitu kan, tapi dia ada juga erosi dari darat sama erosi fluvialnya. Nah, ini. Kemudian tenggelamnya lembah-lembah glasial, misalkan di Pantai Fjord. Nah, itu. Untuk pantai yang selanjutnya itu pengendapan dari asal darat. Kalau yang tadi kan ini karena erosi dari daratan, ini pantai yang dibentuk pengendapan dari asal darat. Jadi ini erosi, ini pengendapannya. Kalau misalkan pantai yang dibentuk dari asal darat, ini kan tadi pantai primer ya. Kalau misalkan terbentuk sama pengendapan, ini contohnya itu ada pantai hasil pengendapan fluvial. Misalkan itu ada di pantai delta, ya kan pengendapan dari material sedimen yang dibawa sama si aliran sungai kan ya. Nah itu. Atau pantai daratan aluvial yang turun misalkan eh endapan sedimennya itu turun gitu, maju ke depan. Jadi pantai kayak di pantai Semarang. Kemudian ini pantai pengendapan glasial. Ini misalkan ada di Morena yang tenggelam, Morena Morena Moren enggak sih ini? Harusnya Moren sih. Moren yang tenggelam ya harusnya. Ya Moren enggak sih ini? Moren Moren Moren. Moren, Moraina ya ini harusnya. Ya, Moren. Nanti kita pelajari Moren ini di bagian glasial ya. Kemudian ini ada drumline yang tenggelam gitu. Jadi dia pantai pengendapan glasial. Kemudian ada pantai karena pengendapan pasir gosong. Ini prograding sand dune. Misalkan daerah-daerah gumuk pasir yang dekat sama pantai, sama laut gitu. Jadi dia tenggelam. Nah, itu disebut sebagai pantai pasir. Kemudian ini meluasnya tumbuh-tumbuhan pada pantai atau rawa-rawa bakau yang luas. Contohnya itu di pantai Townsville, timur laut di Queensland, Australia. Nah, selanjutnya bentuk pantai akibat aktivitas vulkanisme. Ini masih pantai primer. Jadi ini kalau tadi proses erosional sedimen, endapan sedimen, yang ini bagian dari aktivitas vulkanisme. Nah, biasa pantai-pantai ini dipengaruhi sama aliran lava. Ciri-cirinya jika lavanya basah, bentuk pantai tak teratur. Kalau dia bentuknya asam, dia bentuknya lebih teratur. Bentuknya maksudnya gini ya. Kalau yang lava-lava basah itu kan dia relatif ini ya lebih cair gitu, jadi dia mudah mengalir kemana aja dan nggak teratur gitu. Kalau misalkan lava asam itu kan dia punya viskositas yang lebih kental ya, jadi lavanya itu kalau misalkan dia keluar sama-sama gitu, kita asumsikan dia keluar dari lubang kepundannya itu sama-sama ke segala arah kan, arah radial apa ya, radial sentrifugal ya ke segala arah. Jadi apa namanya, magmanya tuh bergerak secara bersamaan, jadi kalaupun dia membeku dia secara bersamaan juga gitu kan, dan dia magmanya kental, jadi ya itu tadi sama-sama, jadi dia kesegarannya sama-sama gitu. Kemudian selanjutnya ada pantai amblesan atau volcanic subsidence beach. Ini masukkan bagian dari aktivitas vulkanisme. Dan pantai kaldera. Pantai kaldera ini biasanya kayak daerah pantai yang di kaldera gitu, kayak Danau Toba. Danau Toba itu ada pantai gitu kan, karena memang kalderanya agak besar, akumulasi air yang di tengah kaldera itu cukup banyak gitu, jadi kayak ngebentuk Danau Toba contohnya. Itu ada pantai di situ. Nah, itu pantai kaldera namanya. Kemudian pantai yang terbentuk akibat adanya pengaruh diatropisme atau tektonik ya, ini pengaruh epirogenetik ya, baik positif ataupun negatif gitu ya. Ya, ataupun contohnya di sini karena pantai terpengaruh karena proses patahan, pengangkatan, atau lipatan kayak gitu. Macam-macam pantai sekunder ini yang berasal dari laut ya. Bentukannya itu karena yang pertama dari erosi lautnya gitu ya. Ini pantai yang berliku-liku karena erosi gelombang, atau dia pantai terjal yang lurus karena erosi gelombang. Nah, selanjutnya itu bentuk pantai karena pengendapan. Tadi kalau misalkan tadi karena erosi, yang ini karena pengendapannya ya. Nah, pengendapan dari laut itu pantainya itu mengendap dari gosong pasir, sedimen bars yang memotong teluk. Memotong teluk ini maksudnya lebih tepatnya ini materi ini ya, endapan longsor current. Ini endapan gosong pasirnya kita sebut tadi sebagai sandspit. Sandspit, kemudian arusnya itu karena langsor current. Jadi endapan sedimennya itu bukan gini ya, maksudnya itu kayak ini tuh maksudnya lautnya itu bukan ngebawa materialnya itu tersuspensi, bukan, tapi lautnya misalkan arus gelombang atau arus laut ataupun gelombang lautnya itu memindahkan material sedimen dari tempat satu ke tempat lain. Jadi kayak kebentuk pantai lanjutan gitu, kayak ini ada sandspit. Atau misalkan kalau misalkan dia pengaruh dari arus gelombang yang mengalami efek difraksi,
Yaitu biasanya ngebentuk tombolo sedimen bars misalkan gitu, kayak gitu contohnya. Kemudian ini pantai yang maju karena proses pengendapan laut gitu. Hmm, Selanjutnya itu pantai dengan gosong pasir. Ini tadi sih longsor spit ya, atau enggak offshore bars. Selanjutnya klasifikasi pantai secara klimatogenetik. Nah, dasar-dasarnya itu ini didasarkan sama hubungan atau relasi antara energi gelombang sama morfologi pantainya gitu. Hubungan sama energinya tuh kuat atau banyak, kuat atau tinggi gitu, sama dengan bentukan si pantai yang kebentuk gitu, sama si gelombang tadi. Kemudian signifikansi peninggalan sejarah dan aspek-aspek geologis dalam evolusi pantai. Nah, klasifikasinya itu ada pantai lintang rendah. Ini biasanya tuh energi gelombangnya itu rendah gitu ya. Energi gelombang rendah. Lingkungannya tuh biasanya anginnya kuat. Sedimen pantainya banyak. Ini biasa karena akumulasi sedimen dari siklus hidrologi yang biasa kan banyak hujan gitu ya. Jadi material sedimennya tuh mudah lepas di darat gitu masuk ke sungai dan dibawa ke laut. Dibawa ke daerah hilir gitu. Nih, dia terdapat hubungan antara variasi morfologi pantai dan wilayah hujan. Nah, wilayah hujan ini kayak wilayah yang dominasi banyak curah hujan. Kayak contohnya kalau misalkan kita ke meteorologi daerah-daerah curah hujan yang tipe ekuatorial itu kan dia 2 kali dalam setahun dia puncak hujannya. Berarti daerah situ itu daerah sana itu pasti lebih banyak endapan sedimen yang masuk ke laut kayak gitu. Nah, kemudian kondisi mangrove yang tumbuh di daerah beriklim tropis itu biasanya di daerah tropis panas. Jadi banyakkan mangrove ini masih kan kayak misalkan tadi klasifikasi pantai tadi ada namanya fitogenik ya, itu fitogenik ya, daerah mangrove. Kemudian gumuk pantai itu terdapat di lingkungan yang beriklim tropik panas kering gitu, gumuk pasir. Kemudian ada pantai lintang rendah, ini terdapat lingkungan gelombang berenergi tinggi. Nah, biasanya cliff. Cliff itu bentukannya berasosiasi dan dapat berkembang dengan baik di daerah lintang lintang tengah, lintang menengah ya ini. Lintang tinggi juga ada cliff. Jadi contohnya itu cliff yang ada di daerah Swedia gitu. Coba nanti jalan-jalan pakai Google Maps gitu ya teman-teman. Main-main ke sana itu banyak dijumpai bentukan-bentukan cliff atau pantai-pantai terjal. Nah, proses-proses pantai itu apa aja gitu. Ini lanjutan lagi materi terakhir. Dia prosesnya itu bisa merusak atau destructive type. Kalau misalkan dia kayak lap-lapukan, erosi, abrasi sekaligus dalam satu tiga ini dalam satu kejadian dia ngebentuk cliff atau offshore platform. Jadi eh, dia tuh ngerusak gitu. Ngerusak nanti mungkin ada di bagian belakang gambar cliff ini ya. Proses membangun ini pergerakan sedimen dan deposisi. Misalkan dari sungai, dari dia jauh dekat sama sungai gitu dia. Jadi material sedimennya terbawa ke sama sungai ataupun dia dekat sama gumuk pasir yang banyak konsistensi sama anginnya sehingga ada gumuk pasir di daerah pantainya gitu. Dan aktivitas organisme juga dia ngaruh ke pembentukan pantainya. Misalkan dia ngebentuk morfologi beach, contohnya itu Barry Island, Stader Flat, Delta, nah itu contohnya. Nah, ini bentukan pantai ini ya, bentukan zonasi-zonasi pantai beach system yang ini kita kenal sebagai intercontinental shelf, yang di sini sebagai nearshore zone atau web shoaling. Biasa daerah sini merupakan efek di mana eh, gelombang tadi udah mulai kena efek pendangkalan gitu, efek pendangkalan. Biasanya ini kategori laut menengah gitu. Ini kategori laut dalam, ini kategori laut menengah gitu ya, laut menengah. Yang ini laut dangkal. Udah kena sama efek breaking, apa ini namanya, wave breaking. Pecah gelombang. Misalkan dia pecah gelombang yang kecil atau yang gede gitu ya, tergantung jenisnya. Itu nanti ini materi oceanografi ya, jadi tergantung sama misalkan slope-nya ya, tibanya sama slope-nya gitu. Dan ini dikenal sebagai daerah surf zone. Ini near surf zone. Biasanya kalau near surf zone itu 1 sampai 2 km mengarah ke lepas pantai. Nah, biasanya juga near surf zone itu merupakan lebih banyak melindungi daerah pantai dan lower waves gitu. Kalau dia di surf zone itu biasanya 100 meter dari garis bibir pantai atau coastline atau shoreline ya ini, shoreline. Nah, kemudian ada subaerial beach. Daerah subaerial beach ini daerah pantai yang udah terkena sama efek air laut juga. Biasa 50 sampai 100 meter mundur dari shoreline. Itu daerah namanya subaerial beach. Daerah swoosh ini, daerah swoosh. Daerah swoosh itu daerah hempasan ya, daerah hempasan dari si gelombang. Kemudian ada daerah wave process.
Ini wave process itu biasa karena apa ya? Wave process itu udah pengaruhnya itu dari laut ada, juga pengaruh dari daratnya juga ada. Dari biasanya kebentuk dun di sini, dun ya atau endapan pasir yang kayak tadi ada di gambar sebelumnya tadi itu. Kemudian ini cliff erosion dan wave cut platform. Ini yang ini tadi kita kenalkan cliff ya. Cliff itu pantai terjal. Ini. Yang ini namanya itu wave cut notch. Ini biasa kan endapan apa ya? Erosional karena hempasan gelombang ini, hempasan gelombangnya. Jadi dia tuh ngebentuk celuk apa ya? Cebakan atau kayak ini kayak nanti tibanya tuh ada beberapa kondisi cliff itu dia ngebentuk goa di sini. Nah, ini di sini. Nah, nanti kalau misalnya udah goanya udah cukup panjang gitu kan, ini di sini tuh nanti retak nih, garis retaknya. Jadi dia jatuh. Jadi makanya dia dikenal sebagai tipe destruktif. Jadi dia menghancurkan tebing-tebingnya itu jadi lebih cepat gitu, jatuh. Jadi kan ini nampakannya cliff retreating, retreating itu mundur, jadi cliffnya itu mundur makin ke sana. Nah, ini bagian dari wave attack zone. Jadi daerah sini yang bagian daerah hempasan daerah gelombang gitu ya. Nah, ini bagian garis-garis ini di ini namanya previous positions of cliff face atau posisi sebelumnya dari garis muka cliffnya. Ini kan data erosional lebih dulu. Nah ini. Oke, kita lanjutkan ke bentang alam glasial. Untuk bentang alam glasial, oke, di bentang alam glasial, pertama topik pembahasan kita sama ya, itu adalah bentang alam pengertiannya dulu. Jadi bentang alam glasial adalah bentang alam yang dibentuk atau morfologinya itu dipengaruhi oleh es atau glasier, ya kan? Ini gambarnya juga udah ada. Nah, jadi tapi di bentang alam glasial ini ada dua tipe, guys. Jadi ada tipe alpen sama tipe kontinen. Tipe alpen itu intinya esnya itu ada di pegunungan. Misalkan yang ada di pegunungan Jaya-Wijaya yang ada di Papua, misalkan, atau yang di daerah Swiss, pegunungan aku lupa pegunungan apa, pegunungan alpen ya. Makanya dinamakan tipe alpen nggak salah aku. Gitu ya. Kemudian yang kedua ada tipe kontinen. Tipe kontinen itu esnya itu ada di daerah daratan yang cukup besar. Misalkan kayak yang di eh apa yang ada di Antartika ya kan gitu. Nah, kayak gini gambarnya. Intinya kalau alpin itu esnya itu ada di pegunungan. Kalau di tipe kontiner itu esnya itu ada di atas daratan yang cukup lebar dan tapi dia polanya itu ngebentuk apa ya? Esnya tuh kayak ngebentuk daratan yang luas, tebal, daratannya luas, daratan esnya ya tapi daratan esnya luas gitu. Jadi kayak yang di Antartika contohnya. Nah, ini untuk persebaran es yang ada di dunia. Ya bisa kelihatan yang kayak titik-titik bulat-bulat ini merupakan tipe es alpen. Jadi itu yang ada di daerah pegunungan, ya kan? Yang ada di ini daerah Europe, North America, dan South America. Ini yang ada di Asia juga, yang di daerah Himalaya khususnya. Itu bagian tipe alpen. Yang di Indonesia juga ada nih kelihatan ya. Nah ini dia tipe ini yang ada di Indonesia. Ini yang di daerah Asia, Europe, ini Sweden. Ya kayak gitu. Kemudian yang tipe kontinen, ini contohnya itu ada di Greenland, ada di Antartika juga, kayak gitu. Nah ini tampilan citra satelit tipe glasiasi Alpen atau daerah es yang ada di daerah pegunungan. Jadi kayak gini bentuknya. Jadi dan dia biasanya warna putih ya, putih menyesuaikan kontur dari bukit-bukit atau puncak-puncak ininya, pegunungannya gitu. Kemudian untuk glasier sendiri adalah massa dari es dan firn yang dibentuk oleh rekristalisasi salju dan air yang melingkupi seluruhnya atau sebagian daratan dan memberikan tanda-tanda adanya pergerakan saat ini atau masa lalu. Jadi dari glasier itu bisa juga sebagai indikator paleoklimat, guys. Jadi kita tuh bisa tahu kondisi sebelum-sebelumnya, kondisi geologi, sejarah geologi yang terjadi beberapa tahun bahkan jutaan tahun sebelumnya itu melalui es. Gitu. Salah satu ini aku baru baca juga sih berita yang cukup menarik ya. Aku baca dari BBC News Internasional. Itu ditemukan adanya batu hijau yang ada di daerah Antartika gitu ya. Dan ternyata setelah diteliti batu hijau itu atau batu serpihan yang itu mineralnya hijau gitu ya, mineral mineral batuannya. Itu merupakan batu yang bergerak sekitar eh, ratusan ribu tahun sebelum itu, berarti era Pliocene. Jadi itu dari era Pliocene batunya dari atas bukit Antartika terus dia terbawa dan terendapkan di daerah
perairan yang ada di pinggiran Antartik. Jadi dia terbawa sangat jauh. Kalau nggak salah di berita itu tertulis jaraknya itu sekitar 1.200 km. Nah itu jadi batu tadi itu menjadi tanda bahwanya terjadi proses erosional di daerah zaman era Pliocene di daerah Antartika kayak gitu. Jadi glasier itu bisa menjadi bagian dari paleoklimat. Nah, ini bentukan dari formasi es, yaitu ada snowflake ya. Snowflake ini bagian presipitasi tipe salju yang jatuh dari awan-awan yang banyak kandungan esnya, kemudian ngebentuk granular snow. Ketika snowflake bersatu jadi lebih banyak gitu, jadi apa ya, istilahnya itu tercollide gitu, tercollision. Kemudian dia ngebentuk firn. Firn ini bagian serpihan-serpihan granular snow yang udah lebih padat bentuknya, dan tapi ketika dia jatuh, apa namanya, si Fern ini menjadi lebih padat lagi, satu bongkahan yang disebut sebagai glacier ice. Nah, faktor pengontrol pergerakan glasier itu ada gravitasi. Gravitasi satu, ya tadi misalkan pembentukan dari langitnya selama proses glacier ice formation. Kemudian juga jatuh gravitasi ini mungkin karena adanya turunan gitu ya, turunan. Jadi bagian dapat apa namanya ya, si glacier ice-nya itu menggelinding membentuk suatu material es yang lebih besar gitu kan. Nah, itu. Kemudian tekanan. Nah, pergerakan gasnya tekanan ini kalau misalkan tekanannya itu udah kuat, jadi dia mudah untuk bergerak gitu. Temperatur juga kalau misalkan agak mencair gitu kan, jadi ada es atau air yang membuat pergerakan gasnya menjadi lebih cepat gitu ketimbang ketika nggak ada suhu rendah gitu ya. Jadi murni es padatan itu bergeraknya jadi cepat, jadi lebih lambat ketimbang kalau misalkan suhunya tuh agak tinggi. Makanya ini pengaruh apa ya, global warming itu sangat intens gitu buat pengaruh ke glasier gitu. Jadi kalau misalkan suhunya makin tinggi, es yang ada di sekitar glasier, badan glasier itu jadi lebih mudah mencair gitu, jadi ada airnya dikit. Jadi pergerakan gas itu jadi lebih cepat untuk turun ke bawah dari atas bukitnya itu turun ke daerah bawah itu jadi lebih cepat. Jadi lebih cepat mencairnya gitu. Nah, kemudian klasifikasi morfologi glasier menurut Ahman ini tahun 1948 yang pertama itu ada ice caps. Pergerakannya itu dipengaruhi oleh perbedaan tekanan, ya ini dalam masa es yang multidirectional, jadi ke segala arah dan tidak dikontrol oleh topografi. Gitu. Kemudian ada ice stream. Ice stream itu pergerakannya dipengaruhi gravitasi unidirectional, jadi hanya ke satu arah. Dikontrol oleh topografi gitu. Dan ini transisional, biasa gabungan antara ice cap sama ice stream. Kemudian morfologi bentukan glasier dan es. Nah ini, bergeraknya glasier dan es di muka bumi itu menghasilkan morfologi atau ramen tertentu pada daerah yang dilewatinya. Nah, morfologi akibat glasier es itu meliputi bentukan yang hasil erosional dan bentukan deposisional. Dan terkadang dia bentuk suatu apa ya, cekungan yang berisi air atau danau ini, lake atau ponds nama. Jadi hasil bentukan erosion apa bentukan morfologi glasier itu ada tiga. Ada erosional, ada bentukan deposisional, dan ada danau. Itu ya, jadi ada tiga produknya. Nah, pertama kita belajar itu adalah morfologi erosional. Jadi morfologi erosional itu terbentuk ketika ada glasier es yang bergerak dan ia menggerus atau mengikis bedload. Istilahnya itu bedload atau sedimen dasar. Sedimen dasar yang ada di bawahnya, topografi sekitar. Yang pada umumnya glasier itu akan mengikis bedload atau bedrock ya. Ini bedrock dengan dua cara. Yang pertama itu ada namanya plucking. Plucking ini ketika gelasnya bergerak di atas bedrock yang memiliki udah ada retakannya gitu. Udah ada retakannya sehingga bedrock itu terpecah atau material tadi itu terlepas. Lepas, tererot gitu ya, tererosi, pecah dan terangkut masuk ke dalam es dan menjadi bagian dari glacier load. Nah, ini glacier load itu ya berarti endapannya itu masuk ke badan esnya gitu. Yang kedua, ada abrasi. Ini biasa terjadi pada batuan atau bedrock yang belum ada retakannya ya. Jadi, abrasi ini dia tuh hanya terkikis atau dari bedrock dari fragmen-fragmen batuan itu. Jadi, sehingga permukaan dari bedrocknya itu jadi lebih halus. Nah, jadi istilahnya itu kayak lebih gampangnya bedainnya itu, plucking itu terbentuk dari bedrock yang udah retak. Yang ini bedrocknya masih belum ada retak ya, maksudnya kayak eh, dia belum ada proses erosi sebelumnya gitu. Jadi bedrock murni. Kemudian plucking ini menghasilkan pecahan material yang kasar.
Sedangkan abrasi ini pecahan fragmen-fragmen batuan itu tadi pecah itu halus bentuknya. Jadi materialnya itu halus. Nah, gitu ya bedainnya. Persamaannya kedua-duanya ini bisa menjadi bagian dari glacier load dan masih bisa menjadi glacier load. Baik dari material plucking ataupun material dari abrasi itu bisa menjadi bagian dari glacier load. Nah, ini gambarnya ice flow. Ice flow-nya itu arahnya ke sana. Jadi glacier abrasion itu ini, jadi dia mengkikis atau menggerus badan bedrock. Ini kita sebut sebagai bedrock. Nah, bedrocknya di sini dikikis dan dia masuk ke glacier load. Jadi material-materialnya itu bersatu jadi dengan si esnya ini esnya, ya kan? Nah, kemudian kalau plucking itu dia biasanya kalau misalkan material yang pecah itu besar, dia akan ngebentuk endapan di sini. Di sini endapan plucking. Kalaupun dia agak agak mudah terbawa sama es, ya dia berarti menjadi bagian dari glacier load gitu. Nah, intensitas erosi akibat glasier itu dipengaruhi oleh 6 faktor. Yang pertama itu ada ketebalannya, gitu ya. Kalau dia makin tebal, maka tekanan di bawah itu akan makin kuat. Ya, sesuai dengan inilah ya, tekanan hidrostatis gitu ya. Walaupun ini bukan bukan fluida, cuman ya kalau misalkan makin banyak padatan gitu, makin tebal, yang di bawahnya kan makin tertekan, terus kayak gitu kan ya. Ya, rumus dasarnya PFA ya. Nah, ini. F-nya ini kan berasal dari M apa ya, ini bisa jadi W aja sih, M kali G per A atau luas permukaan. Jadi kan kalau misalkan masanya makin gede dengan luas permukaannya makin besar, maka tekanannya makin kuat kayak gitu kan. Jadi itu juga berpengaruh dalam proses pergerakan erosional kalau misalkan esnya makin tebal dan makin besar, luas gitu. Kemudian bentuk esnya, kelimpahan si esnya, kemudian kekerasan batuan, di bawahnya ya bagian berarti bedrocknya itu kayak gimana selama proses pengangkutan atau selama proses erosional berlangsung. Apakah dia mudah tererosi, batuannya itu apakah punya resistansi yang cukup kuat gitu, apakah batuannya itu mudah lapuk, nah kayak gitu. Kemudian mudah tidaknya permukaan bedrock tererosi di bawah glasier yang ini tadi. Kondisi suhu pada dasar glasier gimana kondisi suhunya. Kalau misalkan suhunya itu agak tinggi, maka yang di bawah ini kan ada air-airnya. Jadi dia makin mudah bergerak gitu, makin mudah bergerak. Kalau dia makin mudah bergerak, biasanya tuh lebih cepat, lebih mempengaruhi ke glacier abrasion gitu. Kalau misalkan dia ini kondisi suhunya itu rendah, terus esnya tuh jalannya tuh kan lambat kan, jalannya lambat, maka proses erosional tuh berlangsung lebih lambat gitu. Kayak gitu ya guys. Kemudian permeabilitas dan tekanan air pada bagian dasar glasier. Nah, ini permeabilitas ini seberapa mudah esnya apa ya airnya itu ada di bawah es dan antara bedrocknya gitu. Nah, ini morfologi erosional ada sirkuit. Sirkuit itu bagian kepala lembah berbentuk seperti stadion yang terbentuk pada kepala glasier akibat erosi. Ya ini dia biasanya ini ya, yang ini dia. Ini yang kita sebut sebagai sirkuit. Jadi dia biasanya terletak di paling ujung banget dari bagian apa ya bentukan erosional dari si glasier. Kemudian ini ada glacial trough atau lembah glasial merupakan kenampakan yang sangat khas ya pada pegunungan glasial selain sirkuit. Ya bentuknya itu panjang dan sempit dan berfungsi sebagai jalur meluncurnya si glasier. Nah ini. Bagian kepala glasier trough merupakan batas bawah dari sirkuit. Nah ini. Bagian kepala glasier ini bagian kepalanya ya di sini. Nah ini. Merupakan batas bawah dari sirkuit. Oke, selanjutnya ada Glacial Horns adalah puncak suatu gunung yang bentuknya itu disebabkan oleh aktivitas es selama glasiasi dan frost weathering, sering juga disebut sebagai pyramidal peak. Nah ini, yang ini ya bentuknya itu yang horn ini. Jadi bentuknya itu memuncak kayak tanduk gitu ya, ya kayak bukit gitu yang terbentuk sama proses aktivitas es. Jadi proses esnya itu mengerosi bagian dinding-dinding bukit tadi, ngebentuk bagian lebih lancip-lancip. Nah itu disebut sebagai glacial horns. Kemudian ada Yucep Valley. Yucep Valley ini lembah yang terbentuk sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk U. Bentuknya itu kayak basin akibat erosi dan pengikisan glasier pada saat glasier itu melewati bagian tersebut. Ini bentukannya agak melengkung ya nih ini. Tuh guys.
Oke, selanjutnya itu ada arete. Arete ini bentukan seperti pisau yang bentuknya tuh memanjang. Dia kayak horn tapi horn itu kan tunggal ya lancip kayak piramid. Kalau arete itu dia memanjang, itu bedanya. Dia sama-sama juga melancip kayak segitiga gini. Cuman ya dia membukit memanjang gitu. Dan dia memisahkan biasanya memisahkan ini ada dua lembah berbentuk atau tadi User Valley. Jadi bagian arete itu di ujung-ujungnya gitu. Ketika dua glasier mengerosi secara paralel ya. Secara paralel itu ketika satu sisi di User Valley yang satu lagi di ujung sebelahnya. Nah, ini arete di sini. Gambarnya nanti kalau yang tadi tuh di sini ya, ini gambarnya. Ini ya dia. Tapi ini semoga aja ada satu sisi lagi sebelahnya gitu. Ini berarti arete gitu. Kalau nggak ada berarti ini horn. Berarti selanjutnya ada Hanging Valley. Hanging Valley itu lembah gantung ya, lembah anak sungai dari glacier utama. Ini glacier utamanya di sini, ini kan Yusef Valley yang utama gitu kan. Ini dia Yusef Valley. Nah, ini dia Yusef Valley yang utama. eh tapi dia lepas di ujungnya gitu. Jadi nggak terkikis sebanyak lembah utama yang lebih rendah dan seiring menjadi lokasi air terjun yang jatuh. Jadi kayak ujung dari bagian Yusef Valley-nya itu tiba-tiba terputus. Menggantung. Jadi dia kayak Yosef Valley-nya itu menggantung sebelum dia jumpa sama Yosef Valley yang lebih besar lagi. Jadi ini kayak Yosef Valley yang kecil gitu. Jadi dia di ujung dari Yosef Valley yang kecil itu ada bagian yang menggantung. Makanya disebut sebagai Hanging Valley. Sebenarnya ini bentuk Yosef Valley, tapi dia kecil ukurannya dan dia sebenarnya ujung dari muara dari yang kecil lembah yang kecil ini tuh ada yang lebih besar lagi yang kita kenal sebagai si Yosef Valley. Jadi Hanging Valley itu Yosef Valley yang lebih kecil ya gitu. Jadi berasosiasi juga ada ini, apa namanya, air terjun. Ini dia. Tiba-tiba dia putus gitu, kayak gantung. Nah, ini beberapa gambar dari morfologi. Ini waktu masih ada esnya, masih ada es. Ini ada es, ini esnya udah nggak ada, udah hilang. Nah, ini ada horn ya, bagian puncak yang lancip-lancip bentukannya tuh kayak piramidal. Ada arete yang memanjang kayak gini. Ada cirque yang ujung-ujung dari puncaknya ini biasanya dari kalau misalkan ujung dari sirkuit ini biasanya disebut sebagai Hanging Valley di daerah sini. Tapi ini masih ada esnya ya, jadi nggak ada Hanging Valley ketika masih ada esnya. Ya ini ada moraine, moraine ini endapan deposisional ya. Nanti kita lanjutkan di bagian apa ya morfologi endapan glasial bagian deposisional. Ada moraine ya. Salah satu bentuknya itu medial moraine yang memanjang seiring pergerakan dari esnya gitu. Ya, ini main glaciernya. Kemudian ini ada truncated spurs. Truncated spurs itu bagian dari arete yang memisah jadi dua. Jadi letaknya tuh di sini, dia bentuknya tuh melancip dari sini. Itu yang dikenal sebagai truncated spurs. Nah, ketika esnya udah hilang, ya kan, esnya udah hilang, menyisakan sisa-sisa air-air yang mencair. Ya, ini masih ada horn. Kemudian ada tarn. Tarn ini danau ya sebenarnya. Danau yang dia terjebak. Jadi ketika ini dia, gambar itu di sini. Ya mirip lah ya. Jadi ada es yang dia itu ketika mencair tapi terjebak sama lingkungan apa ya kayak morfologi lingkungan basin yang apa ya garis-garis apa sih namanya konturnya tuh tertutup gitu. Nah ini dia tan jadi danaunya. Nanti mungkin ini masih nanti kita ajukan di bagian pembentukan di bagian danau ya dari glasial. Kemudian ini ada sirkuit, ini ada sirkuit bagian ujung dari lembah-lembah Yuza Valley atau bagian Hanging Valley kalau misalkan ujungnya ini putus ya, ini yang dia ujungnya putus. Yang di sini kita sebut sebagai Hanging Valley. Ini dia Hanging Valley-nya. Hanging Valley. Kemudian juga ada Noster Lakes. Nah, ini juga bagian dari modifikasi atau bentukan apa ya? Danau di proses morfologi glasial. Ini ada danau-danau gitu yang disebut sebagai Paternoster Lakes. Ini tadi ada arete yang memanjang. Kalau misalkan di sini nggak ada truncated spurs ya guys di gambar yang ini. Ya kalau misalkan aretanya itu misah kayak gini, ini misah, pecah jadi dua gitu. Oh ada nih, ini dia. Tapi nggak terlalu jelas bentuknya. Jadi ini bagian truncated spurs. Nah, ini masuk kita ke morfologi deposisional. Jadi di morfologi deposisional itu setelah glasier berhenti bergerak dan kemudian menghilang, dia mengendapkan fragmen-fragmen batuan dan material lain yang pernah terbawa bersama glasier. Sehingga bentuk morfologi itu bentuk endapan yang khas. Ya, endapan yang kayak di sedimen gitu. Tadi misalkan ada moraine, ada eskers, ada came, ada drumlins. Nah,
Pertama kita bahas adalah moraine. Oh ya, tapi sebelum itu kita bahas dulu ini bagian-bagian dari morfologi deposisional. Ya biasanya morfologi deposisional itu ada di ujung dari glasiernya. Jadi misalkan ini tadi badan glasier atau badan esnya, es meshnya itu ini glacier flow-nya arahnya itu ke sana gitu kan. Ini ada till bedrock bagian bawah permukaan, apa bagian permukaan di sedimen bedrocknya. Jadi ada tiga zona. Ada zona inner, kalau dia makin dekat sama si glacier mesh. Ada intermediate zone, ada outer zone atau paling luar. Biasanya ini udah kebentuk vegetasi di daerah ini. Jadi udah nggak lagi gundul ataupun nggak pengaruh lagi sama esnya. Jadi udah bener-bener morfologi yang udah lepas sama pengaruh es dan dia udah kebentuk sistem ekosistemnya sendiri, ada vegetasi, udah ada vegetasinya gitu biasanya gitu. Nah, zone inner ini nanti ada drumline yang memanjang kayak gini, bentuknya tuh kayak barcan. Ada concertine esker kayak gini, dia bentuknya tuh menzigzag. Ada flats, bentukan gerasan-gerusan. Ada dead ice, ini es yang mati, biasa terendapkan di bawah bagian cekungan-cekungan gitu. Ini subglacial till plain. Ada Alpharidon and Moraine, ini bagian moraine tapi dia ini ya vertikal, ini kita pelajari di bagian moraine. Ada peter outwash, ada hummocky moraine, ada glacial tectonic and moraine, ada blowout structure nih. Oke, yang moraine dulu. Jadi moraine itu akumulasi material debris glasial till ya, yang belum terkonsolidate. Jadi dia masih bentukan endapan sedimen yang masih bentuk gundukan gitu dan terbentuk setelah hilangnya glasier, setelah ia bergerak atau terbentuk setelah zaman es berlalu gitu. Well, sebenarnya moraine juga udah ada yang terkonsolidate sih, kebentuk bukit-bukit ya. Ada yang udah terkonsolidate, ada yang udah. Moraine itu menunjukkan kenapa kan unsorting. Jadi materialnya itu punya sortasi yang buruk dan tidak berlapis. Tidak ada penunjukan pelapisan-pelapisan ya. Jadi struktur sedimennya itu nggak ada pelapisan dan dia bentukannya gundukan yang sortasinya itu buruk, unsorting. Moraine itu dapat dibedakan jadi beberapa jenis tergantung bagaimana mereka diendapkan ya guys. Jadi yang pertama itu ada sebutannya itu lateral moraine. Nah, bentukannya kayak gini di gambar ini. Terbentuk paralel di sepanjang sisi glasier. Kemudian ada ground moraine, terakumulasi di bagian bawah es. Ini biasanya ground moraine itu yang tadi ya, endapannya itu plaking sama, ya endapan plaking ya khususnya. Endapan plaking sama endapan abrasi. Kemudian ada terminal moraine, ini terbentuk di bagian kepala dan ujung akhir dari glasial. Biasa di sini, dia memanjang gitu. Ini lateral moraine ya. Ini moraine. Dia memanjang kayak tadi juga yang di bagian apa es yang kutunjukin di gambar sebelumnya. Memanjang seiring arah pergerakan paralel dengan si esnya. Kemudian ada medial moraine juga sama kayak mirip sama lateral moraine. Terbentuk di bagian tengah lembah. Membentuk penampakan perbukitan di tengah-tengah lembah. Nah, selanjutnya itu ada esker. Esker itu bentukan memanjang yang meluping ya. Meluping dia ngebentuk kayak gambar tadi kayak mana ya tadi? Gambarnya kayak gini nih, esker. Oh, yang mana tadi? Hilang kah? Oh, ini dia, Concertina esker. Nah, ini bentuknya tuh kayak meluping gitu ya. Kayak zigzag, meluping, melengkar, melingkar, nggak jelas gitu. Nah, ini. Dia jadi meluping ya, pasir berlapis dan biasa berisi gravel. Misalnya daerah glasiasi atau dulu pernah mengalami glasiasi di, contohnya itu di Eropa dan Amerika Utara. Biasa panjangnya itu hingga beberapa mil. Nah, ini. Kemudian ada drumlin. Drumlin itu bentukan bukit pasir, bukan bukit pasir ya, bukit besar yang memanjang di mana sumbu panjangnya itu paralel dengan pergerakan es. Jadi ice flow-nya itu ini dia, ice flow itu ke sana dan pergerakan es itu bentuknya menumpuk gitu dan dia biasanya punya eksentrisitas atau wilayah yang relatif lebih elips gitu ya. Nah, biasanya memiliki dimensi 45 meter paling tinggi biasanya dan beberapa kilometer panjangnya. Jadi ini bentukannya tuh bedanya sama esker. Esker itu biasanya ketinggiannya tuh relatif datar dari awal dia kebentuk sampai di akhir di ujung-ujungnya kayak gini. Kalau di drumlins itu biasanya lebih pendek dan dia bentukan ketinggiannya itu tidak sama ya, tidak sama. Ketinggiannya itu tidak sama. Ada bagian yang puncaknya, ada juga bagian landainya. Ini bagian landainya. Dia kayak bentuk barcan ya. Bentukan kayak di barcan kalau di Eolian. Bentuk mirip apa ya? Bentuknya itu mirip barcan gitu. Nah, ini bagian dari apa namanya? Morfologi glasial. Ini ada retreating glacier, jadi es yang mulai mundur ke sana. Walaupun memang arah glasier itu ke sana tapi dia mundur gitu kan akibat pencairan tadi. Nah, itu. Ini ada recessional moraine. Recessional moraine itu endapan yang ada di sebenarnya itu di bagian ini tadi apa sih namanya?
ini ground moraine ya, namanya tuh di ground moraine dia, tapi dia terlepas dari esnya, disebut sebagai recessional end moraine. Ini ada cairns, cairns itu endapan-endapan yang mirip sama drumlin tapi lebih kecil, dan dia bentuknya itu mengelompok atau membentuk klaster. Ada ground moraine, ini ground moraine tadi, endapan paling ujung ya. Recessional end moraine itu ujung dari esnya. Ini. Ada kettle lake itu danau-danau endapan apa ya, bentukan dari si es yang ada masuk di bagian cekungan yang ada di bagian moraine. Kemudian ini ada kettle lake juga, ada outwash plain, ini end moraine ya, ini end moraine. Ini drumlin field atau medan-medan bagian daerah drumlin. Yang ada nih esker. Ini di esker tuh agak memanjang ya nih, dia memanjang keluar kan gitu. Ini gambar-gambar lainnya ya guys untuk kame. Kame itu bentukan puncak-puncak kecil gini, biasanya ini ya kayak dari endapan material bedrock yang besar-besar, terus dia tertinggal, dia kan tertinggal apa namanya? Ketika si glasiernya tuh mundur ke belakang ya, retreating glacier, jadi dia tertinggal di daerah situ. Ini ada crevices, ini retakan-retakan nanti kita pelajari di bagian morfologi es aja ya. Ini ada drumlin tadi, ini drumlin. Kame ya. Ini gambar yang ini sebenarnya sih. Mirip ya. Yaitu spline, kettles, ini end moraine, recessional moraine, ini terminal moraine. Oke, lanjut. Nah, ini bagian morfologi es singkat aja. Jadi esnya itu ada beberapa bentukan lagi ya. Bentukan lagi itu ada moulins. Moulins itu retakan yang berisi air. Ada crevices, ini retakan-retakan yang biasa kosong dan biasanya bentuknya itu kayak parit-parit gitu di es. Gitu. Nah, jadi sumber kenapa bisa ada air di bawah ini karena ada simolin. Jadi retakan-retakan ini bakal diisi sama air gitu misalkan ketika hujan ataupun bagian atasnya itu mencair tapi tiba-tiba atau kebetulan itu ada retakan gitu. Jadi retakannya itu ke bawah sehingga di bawah itu dekat bedrock sama esnya itu ada air di bawahnya. Itu gimana datangnya airnya gitu. Nah, ini bentukan gimana proses pembentukan atau pergerakan es ya. Jadi di bagian itu ada snow accumulation dan dia tuh gerakannya tuh terpengaruh sama gravitasi yang tadi aku jelasin di bagian sebelumnya. Ada gravitasi yang membuat es-es itu tadi terakumulate dan dia tuh turun ke bawah, membentuk ice flow kayak gini. Nah, di sini tuh bagian dari ablation. Nah, kemudian eh, dia tuh di bagian bawah itu akan menggerus di bagian bawah. Ada bentuk plucking sama abrasi tadi. Nah, itu. Ketika dia udah apa ya, menjauh dari pusat titik snow accumulation, itu akan membentuk ice shelf. Ice shelf itu dataran paparan es yang cukup besar dan luas, melandai gitu. Kalau misalkan dia di ujungnya itu ada perairan, ini ada bagian air gitu ya. Nah, di bagian bawah itu biasanya tuh dia ada bagian yang mencair atau subglacial melting. Nih, ice shelf itu di bawahnya itu air sebenarnya. Contoh ice shelf yang paling nyata itu ada di ini di Samudra Arktik. Jadi di bagian bawahnya itu perairan, tapi di atasnya tuh es. Jadi ice shelf atau dataran es di Samudra Arktik itu merupakan ice shelf yang paling besar di dunia. Kenapa di Antartika nggak ada? Karena Antartika itu tipe es kontinen. Bedakan ya, tipe es kontinen sama ice shelf yang di bawahnya itu ada airnya. Nah, ini proses pembentukan es atau danau yang ada di glasial. Jadi ini ada yang tadi itu ada tarn. Ini merupakan bagian dari danau yang terbentuk dari proses cirque, tapi dia tuh membentuk sistem topografi yang tertutup atau kontur yang menutup. Jadi ngebentuk ke cekungan. Jadi ngebentuk danau-danau yang kita sebut sebagai danau tarn. Ini ada moraine lake. Moraine lake itu biasanya karena ini prosesnya ya. Ini proses yang A, mekanisme yang B. Jadi awalnya itu yang A ini, nah ini dia. Kan yang A itu dia ngebentuk erosional ya nih. Nih, kebentukan di bawah mengerosional bagian bedrock sehingga bentuk cekungan. Ketika udah mencair, dia menyisakan air yang di apa ya, di wilayah cekungan erosionalnya itu. Yang di wilayah sebut tadi kita sebut sebagai cirque lake atau tarn. Nih, tarn. Kemudian kalau misalkan yang di proses A ini dia udah apa namanya udah membawa material sedimen. Ini kelihatan ya material-material yang pecah-pecahannya ini bergerak menuju bawah terus tertahan apa dia mungkin apa ya kayak endapannya itu udah mungkin banyak ini membentuk sebuah endapan moraine yang dia bentuknya itu memanjang perpendicular terhadap arah gerak dari si glasial yang membentuk terminal moraine. Jadi esnya itu tertahan di situ. Nah, ketika esnya tertahan dan ketika mencair itu disebut sebagai moraine lake. Nah, kemudian ataupun esnya itu apa namanya? Bentukan endapan esnya itu jauh dari
apa namanya bidang esnya, si glasialnya itu atau misal efek glacial retreating itu disebut sebagai kettle lake gitu ya. Kalau misalkan bentuknya itu pothole-pothole kecil-kecil itu disebut sebagai glacial drift atau till. Nah, itu ya. Jadi ya beberapa jenis danau di sini, kettle lake, moraine lake, circle lake sama pothole lake. Ada kecil-kecil sebenarnya bagian kecil-kecil. Ini juga sama, ini prosesnya tadi mirip sama yang aku jelasin di lake ini, glacial lake type di sini. Oke, mungkin itu aja materi kita tentang geomorfologi pesisir dan eh, glasial. Semoga bisa dipahami dengan baik. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan saja di email aku langsung ya, atau kontak aku kalau misalnya ada kontaknya. Oke, gitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya.